Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya. Stop ribut, stop perpecahan. Sekarang saatnya kita mesti dukung penuh the next presiden Indonesia tahun 2024, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Karena dari data quick count jelas sudah unggul. Dan dari hasil real count sementara juga sudah unggul. Menang telak hampir di semua provinsi. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, presiden penerus Jokowi adalah Prabowo. Jadi buat apa ribut-ribut lagi, saling mencela dan menjatuhkan? Lebih baik kita bersatu untuk Indonesia maju sesuai dengan rencana dan wacana Indonesia Emas, sehingga Indonesia maju pada tahun 2045 dapat terwujud. Nah, pada video sebelumnya kami telah paparkan dampak dari terpilihnya Prabowo Gibran jadi Presiden RI tahun 2024 ini. Dampaknya sangat luar biasa. Belum apa-apa, Indonesia sudah kebanjiran mega proyek raksasa dunia. Ini wajib banget teman-teman ketahui. Karena dari sekian banyak mega proyek, ada satu proyek yang akan jadi kebanggaan bangsa Indonesia dan bikin Indonesia jadi negara maju dan besar. Nah, buat yang belum nonton dan mau tahu infonya, nonton aja di video dengan thumbnail sebagai berikut ya. Linknya juga akan kami siapkan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi yuk bahas program utama Prabowo Gibran yang sangat viral dan bisa dibilang kontroversial juga. Karena tentu program Prabowo Gibran yang satu ini akan sangat gampang digoreng oleh orang yang gak suka Prabowo Gibran. Iya, teman-teman pasti udah tahu salah satu program unggulan Prabowo Gibran adalah program susu dan makan siang gratis, yang dimana karena program inilah juga yang membuat Prabowo Gibran menang telak. Wah, emak-emak pasti semangat nih dengernya, karena kalau program susu dan makan siang gratis ini berjalan, emak-emak nanti bisa pada nabung buat beli skincare ya. Hehehe. Namun yang jadi pertanyaan, dapatkah, mungkinkah program ini diwujudkan dan pastikah akan berjalan? Lalu kapan program susu dan makan siang gratis ini akan dijalankan? Dan siapa saja yang berhak menerima dan akan mendapatkan program ini? Lalu siapa atau apa yang akan dikorbankan dari berjalannya program ini? Loh, kok ada korban? Jelas ada. Tidak ada kamus atau rumus di dunia sebuah kebijakan akan dapat menguntungkan semua orang. Pastinya dalam kebijakan itu akan ada yang diuntungkan atau dirugikan. Namun yang pasti tentunya kebijakan sebuah negara harus memberikan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan kerugiannya. Lalu apakah program ini baik? Oke, satu persatu akan kita ulas dalam video ini ya. Namun, sebelum menjawab pertanyaan tadi, perlu kami sampaikan bahwa Prabowo Gibran adalah betul-betul penerus Jokowi. Karena semua program Prabowo Gibran telah didesain sedemikian rupa, telah sejalan dengan program pemerintah yang saat ini sudah berjalan. Bahkan ke depannya diprediksi kuat, program Jokowi yang sudah berjalan saat ini akan berjalan jauh lebih baik lagi bersama Prabowo Gibran. Nah, untuk penjelasan detail dari topik ini juga nanti kita akan singgung ya dalam video ini. Oke, balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Yang pertama, mungkinkah program susu dan makan siang gratis dapat berjalan? Jawabannya tentu bisa. Bahkan saat ini sudah banyak negara yang menjalankan program ini. Sebut saja India, Brazil, Estonia, Finlandia, Swedia, Amerika Serikat saat pandemi kemarin, negara-negara di Afrika, Benin, Kenya, Rwanda, Inggris Raya tepatnya, di Skotlandia, Wales, dan London. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Tentu saja juga dapat berjalan. Dan sebagai informasi yang akan menerima manfaat program ini adalah semua murid di sekolah, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu hamil. Dan program ini akan dijalankan yang berlangsung dari 2024 hingga 2029. Data BPS menunjukkan
jumlah murid Indonesia dari TK hingga SMA mencapai 57 juta jiwa dan jumlah balita di Indonesia mencapai 22 juta jiwa. Dan jika ditotal, program makan gratis untuk seluruh pelajar dan balita anggaran per tahunnya mencapai 346 triliun. Angka ini bisa lebih besar lagi jika ditambah dengan program untuk ibu hamil dan menyusui. Dan berdasarkan data, program ini akan menggerakkan ekonomi nasional serta diperkirakan akan menghabiskan anggaran mencapai 30 miliar USD atau sekitar 471 triliun. Wah, cukup besar ya. Lalu bagaimana cara membiayainya? Program ini tentu bisa berjalan jika menggunakan belanja negara 2024 yang sebesar 3.325 triliun. Maka program makan gratis ini akan menggunakan 14,16% APBN. Namun di sini Prabowo nampaknya tidak akan sepenuhnya menggunakan dana APBN tersebut karena tidak mau membebani keuangan negara, melainkan ada dana lain yang akan dikorbankan, yaitu Prabowo bakal pangkas subsidi BBM demi makan siang gratis. Nah lo, gimana nih? Pada setuju nggak? Atau jangan-jangan nanti pada demo lagi karena BBM bakal naik? Tenang dulu, ada penjelasannya. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan dana subsidi energi selama 2 hingga 3 bulan ke depan setelah menjabat pada Oktober mendatang. Karena menurut dia sebanyak 80% dari dana subsidi BBM yang mencapai 350 triliun tidak tepat sasaran. Iya, ini hal menarik yang perlu kita cermati. Di satu sisi, program makan gratis ini sangat baik, mengingat program ini bertujuan untuk mengurangi kelaparan anak, meningkatkan partisipasi sekolah dan kehadiran di sekolah, dan program ini tentu akan meningkatkan kesehatan gizi, meningkatkan hasil pendidikan, dan bahkan terbukti mempunyai dampak baik antar generasi, yang dimana akan lebih sedikit anak-anak pendek yang lahir dari perempuan yang mendapatkan manfaat dari program ini. Karena pendek adalah tanda umum kekurangan gizi. Apalagi Indonesia kan salah satu negara paling pendek di dunia ya. Wah, sedih ya. Dan program ini juga menurut hasil perhitungan tim Prabowo dapat menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan. Data ini berdasarkan dengan akan adanya 377.000 dapur yang digunakan untuk menyiapkan makan siang gratis di sekolah, dan tiap dapur akan diisi oleh 5 pekerja. Sehingga selain bisa mendorong kualitas gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, serta akan dapat juga menggerakkan ekonomi nasional. Hal ini tentu sejalan dengan program pemerintah Jokowi saat ini yang telah mencanangkan Indonesia jadi negara maju pada tahun 2045. Karena tidak mungkin suatu negara bisa maju tanpa SDM yang kuat dan tanpa gizi yang baik. Namun bagaimana dengan subsidi BBM? Mengingat BBM juga merupakan faktor penting penggerak ekonomi nasional. Ingat, jika BBM mahal, maka harga bahan baku pun akan naik. Biaya produksi akan naik sehingga daya beli masyarakat akan menurun. Nah, untuk kebingungan ini, tim Prabowo dapat menjawab hal tersebut. Karena seperti yang telah kami sampaikan tadi, menurut mereka 80% subsidi BBM tidak tepat sasaran. Lalu, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah setuju nggak? Dan ternyata program pemerintah saat ini yang sedang digalakkan oleh Jokowi juga telah sejalan dengan program jangka panjang penghapusan subsidi BBM oleh Prabowo, yang dimana pemerintah saat ini sedang jor-joran untuk mengalihkan mobil dengan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. Subsidi pemerintah banyak digelontorkan pada kendaraan listrik, pajak sangat kecil. Bahkan ada pajak yang dihapuskan sama sekali untuk kendaraan listrik pabrikan mobil raksasa yang saat ini masuk bangun pabrik dan investasi di Indonesia. Juga semuanya sudah menggunakan mesin elektrifikasi. Nggak ada lagi tuh yang bermesin bensin. Sebut saja MG, BYD, Finvest, raksasa, mobil China dan Vietnam yang saat ini telah siap untuk berinvestasi di Indonesia, semuanya sudah berteknologi elektrifikasi. Dan saat ini mobil listrik sudah banyak yang dirakit dan dibuat di Indonesia. Bahkan baterainya ada yang menggunakan baterai lokal sehingga harga mobilnya menjadi murah.
Dan juga saat ini, pabrikan Jepang akan mulai beralih ke hidrogen. Saat ini Toyota telah bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur mobil hidrogen di tanah air. Sehingga tentu ke depannya penghapusan subsidi BBM tidak akan terlalu berasa bagi rakyat Indonesia. Karena lambat laun semuanya akan beralih ke kendaraan hijau, yaitu kendaraan tanpa bahan bakar bensin. Apalagi pada tahun 2035, Indonesia sepenuhnya akan beralih ke kendaraan listrik. Tapi pasti pada permulaannya akan terasa berat ya. Tapi ya nggak apa-apa, berat di awal namun ringan di akhir. Iya, mungkin itu sedikit informasi mengenai program susu dan makan siang gratis yang akan mengambil alih subsidi BBM. Nah, kalau teman-teman kira-kira gimana nih pendapatnya? Setuju nggak dengan program ini? Atau enggak? Teman-teman, tim makan siang gratis atau tim BBM? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk program makan gratis X subsidi BBM. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.